Halo, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas A semester 6. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah parodi tentang relasi intoleransi dalam politik kebangsaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, kau di mana? Halo, kami di base camp nih, kesini Sam. Oke, saya OTW. Hai. Halo, Halo. selamat malam. Kalian buat apa nih? Kami ini sebentar mengopi tapi tidak angkat telepon, tapi kita aja seperti kita rame di situ. Oh iya. Kalau bagaimana kalau kita diskusi saja? Bagaimana kalau kita diskusi saja? Diskusi tentang apa nih? Kita angkat isu yang sekarang nih tentang intoleransi politik. Bagaimana? Tapi sebelum menjelaskan kami dulu intoleransi itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Gini toh. Teman-teman tahu kan intoleransi itu bertolak belakang dari toleransi. Toleransi kan sikap saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan toh. Gitu. Kalau intoleransi itu sikap yang tidak mau menerima perbedaan gitu. Jadi begini, saya ambil contoh seperti pemilu toh, pemilihan presiden, wakil presiden, bahkan di tingkat lokal seperti RT, di camat, bupati, di kota begitu tuh. Kan kita bangsa Indonesia kan mayoritasnya Islam toh. Jadi saat Pemilihan umum begitu dari mayoritas umat agama Islam, mereka tuh mau pemimpin di sebuah negara itu harus berasal dari agama Islam gitu. Terus menurut teman-teman bagaimana ya? Baru-baru saja udah ngecek berita tentang kalau tidak salah isunya siapa sih? Itu yang Ahok. Saya cuma berpendapat tentang beberapa tahun lalu tuh ada masalah konflik tentang Ahok. Dia kan apa nih, beragama Kristen toh. Jadi dia tuh kapan hari berencana maju sebagai calon presiden. Tapi ada oknum-oknum begitu yang tersuka, terkhusus oknum yang beragama Islam toh. Mereka tersuka karena mereka takut nanti pemimpin negara kita tuh beragama Kristen, karena mereka beranggapan bahwa mayoritas kan Islam toh, maka pemimpinnya juga harus Islam. Begitu. Ada mungkin teman-teman ada pengalaman tentang intoleransi agama tuh. Kalau dari saya, kan di kampung saya kan dari dulu sampai sekarang kan belum ada pembangunan masjid. Nah, agama Islam itu tidak ada. Baru-baru ada pembuatan bendungan Lapung Gede itu. Terus sekarang orang buat apa? Masjid nih. Baru ini masjid tiap-tiap daerah selalu ada nih. Baru pemimpin juga harus agama Islam, baru agama Katolik belum pernah deh. Tapi saya suka di macam kita di Momere toh. Di Momere itu kan mayoritasnya Katolik. Tapi saya lihat masjid-masjid berdiri megah terpapa. Karena memang kita kan toleransinya tinggi toh, berbeda dengan orang lain, masih orang punya cara pikir tuh berbeda. Ada yang terlalu apa ya, supaya mau mengislamkan kita punya negara atau jadi mereka pikir karena mayoritas tadi jadi Mereka mempertahankan mereka punya kekuatan. gitu. Dari teman-teman lain bagaimana? Ada yang bisa berpendapat tentang intoleransi? Kalau dari saya kan contohnya kan di Magepanda toh sekarang kan masih ada yang mau buat pesantren toh, baru kan di sana kan mayoritasnya agama Katolik, jadi masyarakat Magepanda tidak menerima untuk pembuatan pesantren di situ. Begitu. Ya memang sekarang nih tingkat intoleransi itu sangat tinggi. Misalnya saja kita kan tahu toh di negara kita ini kan terdiri dari banyak suku bangsa, agama, bahasa juga kita berbeda-beda toh. Tentunya di negara kita kan menganut Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda. artinya bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu.
Tapi saya rasa itu hanyalah sebuah apa saja ya, apa maksudnya, lambang simbol Lambang simbol saja. ya, karena pada dasarnya tidak dijalankan. tidak dijalankan dari kita atau kita dari setiap apa ya, Masyarakat tidak menjalankan, tidak dari setiap kita kan gimana? pas. Nah, jadi kita lanjut toh, saya sudah jelaskan tadi bangsa Indonesia kan beragam suku bangsa, agama, bahasa begitu toh. Jadi kita ini kan ada perbedaan, jadi kita harus saling menghargai begitu. Tapi realitas sekarang itu berbeda, bertolak belakang dari itu. Jadi seperti di tingkat lokal punya RT, apa, camat itu bukan dilihat dari cara kerjanya, tetapi dilihat dari agama, sukunya gitu. Orang akan memilih orang yang satu suku begitu, satu frekuensi dengan dia begitu. Ih, begitu perkara perempuan, saya duduk gosip perempuan. Jangan dulu ketawa menit. Lanjut apa diskusi? Kalian diskusi apa dari tadi nih? Keren sekali saya lihat di sebelah. Tentang intoleransi kan biar ada aja kan diskusi nih. Kami ini diskusi tentang isu-isu yang sekarang nih. Kami tidak bergosip kami. Makanya sedikit bergabung. Maunya bahas apa dulu ini dari tadi ini? Bahas toleransi politik tadi. Covid nih, jadi kita. Sumpah kita nih parah udah pakai Tidak tahu kalian bahas apa toh, biar saya tahu apa Iya, intoleransi tadi. apa. Nah, gitu. kamu ke masker udah cerita toh. Ya toh. Nah, itu apa kita tahu? Temen tadi bahas tentang intoleransi politik nih. Kawan tahu toh sekarang nih ada isu-isu banyak sekali nih tentang intoleransi nih. Bahkan sekarang ini di negara kita ini tingkat intoleransi itu sangat tinggi. Rasa toleransinya sudah memudar begitu toh. Jadi bagaimana kawan? Ada pendapat apa begitu? Kasih tahu kah? Itu kah? Jadi sedikit saya memberikan kesimpulan sedikit. Kita ketahui bahwa ini bangsa Indonesia kan terdiri dari beragam suku, bangsa dan agama, bahasa. Jadi realitas intoleransi sekarang ini di negara Indonesia itu semakin meningkat. Jadi fenomena intoleransi pada tingkat lokal dan tingkat nasional, dimana contohnya saja di tingkat lokal itu seperti pemilihan ketua RT. Jadi contohnya saja di salah satu dusun, masyarakatnya itu memiliki beragam suku, terdiri dari beragam suku, terus agamanya juga berbeda. Contohnya saja di dusun tersebut mayoritasnya umat beragama Muslim. Muslim. Jadi mayoritasnya itu seperti Katolik, Kristen, Katolik. Jadi pada saat melakukan pemilihan ketua RT, contohnya saja dari calonnya ada 3 orang dan calonnya itu terdiri dari umat agama Muslim. Dia berasal dari agama Muslim. Jadi ketika pemilihan pasti masyarakat yang beragama Muslim akan dengan otomatis mereka akan memilih calon yang agamanya sama dengan mereka. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini tingkat intoleransi itu sangat tinggi, dari sikap tidak mau menerima perbedaan itu sangat tinggi. Jadi dari mayoritas mereka akan mempertahankan kekuatan mereka. Jadi intoleransi itu sangat tinggi. Terus contoh saja di tingkat nasional seperti pemilihan presiden, wakil presiden. Jadi selama ini kan kita sudah tahu bahwa ada isu-isu banyak sekali tentang pemilu, di mana pemilihan umum presiden
dimana yang mencalonkan diri itu dari agama Muslim. Dan kita ketahui bahwa di negara kita ini kan mayoritasnya agama Muslim. Jadi secara otomatis dari sekian banyak rakyat Indonesia kan mayoritasnya umat agama Muslim toh. Jadi mereka akan dengan otomatis memilih presiden dan wakil presiden itu berasal dari agama Muslim, dari mereka sama-sama dari satu agama begitu. Jadi di sini saya juga akan memberikan ajakan kepada masyarakat, mari kita bergandeng tangan, kita memupuk rasa persaudaraan, di mana kita harus meningkatkan rasa toleransi yang sangat tinggi di negara kita. Karena negara kita menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus kita harus saling menghormati dari hal-hal yang kecil, seperti kita harus saling menghargai, menghormati antara umat beragama lain begitu. Terus memupukkan rasa cinta terhadap kita supaya kita terhindar dari rasa intoleransi. Jadi mungkin begitu saja ajakan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.